Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembelajaran Quran Hadis kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah pada hari ini memasuki pelajaran ketiga, yaitu dengan materi hukum bacaan ra. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dulu Bapak akan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian? Baik? Alhamdulillah kalau baik. Baik, sebelum Bapak terlebih dulu menjelaskan materi hukum bacaan ra, terlebih dulu kalian perhatikan gambar berikut. Gambar apa? Anak-anak, coba kalian lihat. Ya, gambar apa ini anak-anak? Iya, betul sekali. Gambar orang membaca Al-Quran atau mengaji ya. Ya. Kalau ini juga gambar apa anak-anak? Oke, betul sekali. Yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ya, itu biar baik dan benar atau baik dan benar, ada yang harus kita perhatikan. Apa yang harus kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan adalah tata cara membaca Al-Quran. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, dan bagaimana cara memperhatikannya? Tentunya dengan apa anak-anak? Ya, yaitu dengan ilmu tajwid atau belajar ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran ya. Sehingga di dalam membaca Al-Quran, bacaan kita baik dan benar dan terhindar daripada kesalahan. Kalau sudah ada kesalahan di dalam membaca Al-Quran, bukannya dapat pahala, malah kita dapat dosa. Baik, selanjutnya lagi anak-anak, perhatikan. Hukum belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah di sini ya nak ya, satu yang bisa, yang lain gugur dosanya. Artinya tertolong dengan satu orang yang bisa itu. Tetapi kalau tidak bisa semuanya, maka akan berdosa semuanya. Contoh saja, di ruang lingkup yang paling kecil, contohnya di dalam kelas. Kalau semuanya di dalam kelas nggak bisa mengaji, nggak bisa baca Al-Quran, nggak tahu ilmu tajwid, maka semuanya berdosa. Ya. Tapi kalau bisa satu aja, dan satu itu nanti yang memberi pelajaran ke lain, atau mencontohkan ke lain, maka akan terselamatkan. Walaupun ya belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah, akan tetapi membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid hukumnya fardu ain, artinya wajib. Jadi bagi anak-anak sekalian ya, menggunakan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran itu hukumnya wajib atau fardu ain. Baik, selanjutnya lagi kita perhatikan anak-anak. Materi pada hari ini yaitu yang seperti Bapak dikatakan di depan, yaitu hukum bacaan ra ya. Jadi dalam hukum bacaan ra itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tafkhim ya. Yang kedua adalah tarkik, dan yang ketiga adalah zawajul wajhain ya. Jadi hukum bacaan ra itu ada 3 ya. 3 ini ya. Tapi pada kali ini kita akan membahas yang pertama saja, yaitu tafkhim ya. Tafkhim. Baik, selanjutnya.
Secara bahasa, tafkhim atau mufakhamah artinya tebal, ya, artinya tebal. Artinya apa yang tebal? Di sini apa? Yaitu huruf ra, ya. Itu ra atau disebut ra tafkhim adalah huruf ra yang dibaca tebal. Jadi pengertian secara bahasa tafkhim atau mufakhamah artinya tebal. Secara istilah ra tafkhim adalah huruf ra yang dibaca tebal. Bagaimana cara membaca ra tafkhim itu anak-anak? Caranya, cara mengucapkannya, kedua bibir menjorok ke depan, ya. Ya, bibir kita agak maju sedikit ke depan. Ro, ya. Ya, selanjutnya lagi anak-anak, perhatikan ya. Nah, di antara huruf ra yang dibaca tafkhim atau tebal apabila memenuhi syarat-syarat berikut, ya, apa syarat-syaratnya? Ya, dibaca ra tafkhim itu ada syaratnya. Yang pertama yaitu ra berharakat fathah. Yaitu ra berharakat fathah. Contoh rasulun, rasulun. Jadi ra-nya ini harus kita baca tebal, ya, ra-nya ini ya. Nah, yang Bapak kasih lingkar, ya. Karena ra-nya fathah. Rasulun, rasulun, ya. Yang kedua lagi, ra-nya berharakat dhammah. Ya, ra-nya berharakat dhammah. Contohnya bacanya adalah ru. Jadi ra-nya ini tebal. Rujikna, ya. Ini dibaca tebal ra-nya ya. Yang ketiga, ra berharakat sukun atau mati yang didahului huruf berharakat fathah. Ingat, ra berharakat sukun atau mati yang didahului huruf berharakat fathah, ya. Berharakat fathah. Berharakat fathah. Ya, berharakat fathah. Contoh wal ardu. Nah, ini ya. Jadi ra-nya adalah mati atau sukun, ya. Ra-nya mati atau sukun, tapi didahului oleh fathah. Jadi fathah dulu baru ra sukun. Itu adalah ra berharakat sukun atau mati yang didahului huruf berharakat fathah. Terus yang keempat, ya, adalah ra berharakat sukun atau mati yang didahului huruf berharakat dhammah. Contoh hormatun, ya. Jadi didahului oleh dhammah. Nih dhammahnya. Dhammah, ya. Didahului dhammah. Sedangkan ra-nya adalah sukun atau mati. Yang kelima, ra berharakat sukun atau mati, ya, sukun atau mati yang didahului hamzah wasal meskipun berharakatnya kasrah. Contoh irji'u. Nah, ini ya hamzah atau alif ini ya, nah, kasrah. Irji'u, ya. Selanjutnya lagi, ra berharakat sukun, ya, masih sama, atau mati yang didahului huruf berharakat kasrah dan sesudah huruf ra adalah huruf isti'la yang berharakat selain kasrah.
Ya, nanti Bapak jelaskan apa itu huruf isti'la ya, yang berharakat selain kasrah ya. Nanti sesudah ra nih ya maksudnya ya. Baik, contohnya labil mirsad. Nah, ini kan ra-nya berharakat sukun atau mati ya, dan didahului huruf kasrah nih di bawah mim kasrah ya. Sesudah ra ini ada huruf isti'la ya, dan dia tidak berharakat kasrah, artinya selain berharakat kasrah di sini berharakat fathah. Sad ini adalah termasuk huruf isti'la ya. Tadi sesuai kata Bapak huruf isti'la itu apa sih? Nah, huruf isti'la itu terdiri dulu ya huruf isti'la ada 7, yaitu yang pertama ha ya, ha nih, ha. Yang kedua ya, shad. Yang ketiga dot. Yang keempat to. Yang kelima do. Yang keenam ghain. Yang ketujuh qaf ya. Apa sih artinya huruf isti'la? Ya. Huruf isti'la berarti huruf yang meninggi ya, huruf yang meninggi atau memberat ya, atau memberat karena pengucapannya agak berat. Artinya sulit ya, seperti kha ya. Itu kalau bagi kalian ya, itu kha ini termasuk sulit ya. Karena kalau yang satunya seperti huruf H itu tipis, kalau ini seperti di dalam di tenggorokan suara bunyinya asalnya kha ya, kha, shad. Nah, ini agak tebal ya. Dot, to, bukan ta ya, to, dot, ghain, qaf ya. Ini adalah huruf isti'la, yaitu huruf yang meninggi atau memberat karena pengucapannya agak berat. Baik, biar lebih jelasnya, perhatikan ya. Ya, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel contoh bacaan berikut. Di dalam buku paket juga ada di halaman 37. Contoh bacaan tafkhim, rasulun, keterangan ra berharakat fathah atau fathah tain ya. Ya, boleh nanti di sini kalau berbentuk fathah tain. Ruzikna, ra berharakat doma. Wal ardu, ra berharakat sukun atau mati yang didahului huruf berharakat fathah. Nih sudah nih yang tanda merahnya nih ya. Hormatun, ra berharakat sukun atau mati yang didahului huruf berharakat doma. Irji'u, ra berharakat sukun atau mati yang didahului hamzah wasal meskipun harakatnya kasrah. Ini bercetak tebal merah ya. Labil mirsad, ra berharakat sukun atau mati yang didahului huruf yang berharakat kasrah dan sesudah huruf ra adalah huruf isti'la, yaitu sad ini ya, huruf isti'la yang berharakat selain kasrah. Ya, semoga pada pembelajaran hari ini anak-anak dapat memahami dan memperhatikannya ya. Nanti kalau kurang paham dibaca di buku paketnya, diulang-ulang ya. Ya. Ini pembelajaran ini kita membahas yang pertama dulu dari hukum ra ya. Tadi ada 3, yang kita bahas adalah tafkhim. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak ucapkan dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirabbil alamin dan Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.